Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Dan yang pasti bisa ketemu lagi dengan saya di Sobat Isyu. Video saya kali ini akan menyampaikan info mengenai manfaat madu. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian yang 69-nya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ada 30 manfaat madu yang bisa saya sampaikan kali ini. Yang pertama, pencernaan. Jadi, madu ini bisa mengobati segala macam gangguan pencernaan. Kedua, antibiotik. Jadi, madu ini bisa menjadi pengganti antibiotik yang biasanya digunakan berupa obat-obatan. Dalam hal ini digunakan madu sebagai antibiotik yang sangat natural. Ketiga, sakit tenggorokan. Biasanya orang yang mau pilek, batuk, pilek itu kan suka ada terasa berbagai gejala-gejala, misalkan meriang, kemudian batuk-batuk, kemudian sakit tenggorokan. Nah, sebelum kejadian-kejadian itu lebih parah lagi, bisa dibantu dengan meminum madu. Keempat, antiinflamasi. Biasanya dengan madu ini digunakan untuk mengurangi peradangan, kemudian sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Bisa juga dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Kelima, alergi. Orang yang memiliki alergi terhadap sesuatu bisa diberikan madu. Kecuali untuk misalkan bayi yang masih menyusui antara usia 0 sampai 6 bulan. Nanti setelah usia itu 6 bulan ke atas baru bisa diberikan madu. Oh ya, untuk usia yang 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa diberikan madu, tapi dalam kadar yang masih tipis-tipis saja gitu, yang jangan terlalu banyak madunya. Untuk usia nanti 1 tahun ke atas baru bisa diberikan madu secara seperti biasa. Keenam, meningkatkan imunitas. Dengan meminum madu bisa meningkatkan imunitas. Tepat sekali kan dengan keadaan sekarang yang di masa pandemi seperti sekarang ini, semua orang mencari obat, mencari makanan atau minuman, suplemen yang bisa meningkatkan imunitas. Dengan madu, cukup hanya dengan madu kita sudah bisa meningkatkan imunitas. Ketujuh, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bagi sobat semua yang memiliki keluhan hipertensi ini, dengan meminum madu bisa mengurangi gejala hipertensi. Kedelapan, diabetes. Bagi para penderita diabetes, dengan minum madu tidak akan menjadikan masalah karena madu itu kandungannya berupa fruktosa, glukosa, dan sedikit maltus yang baik untuk para penderita diabetes. Kesembilan, kaya akan vitamin. Hanya dengan minum madu, sobat semua bisa tercukupi beberapa vitamin yang ada di dalam kandungan madu tersebut. Di antaranya ada magnesium, potasium, kalsium, dan mineral.
juga banyak vitamin lainnya dan enzim yang baik untuk tubuh kita. Ke-10, meningkatkan energi. Jadi dengan minum madu, semua keluhan-keluhan seperti lemah, letih, lesu, 3L bisa diatasi hanya dengan minum madu. Dan kalau misalkan sobat minum madu, akan bagus untuk membantu agar menjadi lebih fit lagi. Ke-11, mengatasi masalah kulit. Dengan meminum madu bisa mengatasi beberapa masalah kulit, diantaranya bisa membersihkan kulit, bisa mengobati luka di kulit, dan juga bisa dijadikan masker. Pakai misalkan madu yang agak cair ya, yang tidak terlalu pekat, yang agak cair, kemudian dioleskan ke muka dan tunggu sampai beberapa menit sampai kira-kira madunya udah mulai meresap ke dalam kulit, ya mungkin sekitar 10-15 menit, baru kemudian dicuci dengan air bersih. Ke-12, anti-aging atau anti penuaan. Maksudnya bagaimana nih? Jadi kalau misalkan sobat semua rajin mengkonsumsi madu setiap hari, proses penuaan itu bisa diperlambat karena tubuh kita juga akan menjadi semakin kencang. Maksudnya kulit tubuh kita akan menjadi semakin kencang. Ke-13, antioksidan. Semua madu, tentu saja yang asli ya, itu mengandung antioksidan yang baik buat tubuh kita. Ke-14, yaitu mengurangi berat badan. Nah, bagi para sobat semua yang sedang melakukan diet, ini bagus ya. Jadi silakan dibantu dengan meminum madu. Tapi ingat, kalau madu itu jangan dicampur dengan air panas atau bahkan air mendidih ya, karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalam madu tersebut bisa terganggu atau bahkan bisa rusak. Ke-15, prebiotik. Jadi madu ini sebagai prebiotik, maksudnya sebagai makanan yang tinggi akan serat. Makanan yang tinggi akan serat ini berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Ke-16, anemia. Untuk para penderita anemia biasanya kan disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang gizinya baik dan tinggi ya. Nah, dalam hal ini madu sebagai minumannya. Ke-17, menurunkan kadar kolesterol. Jadi, apabila sobat-sobat semua mengkonsumsi madu, ini bisa bagus untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita dengan sedikit campuran kayu manis dan tentunya garlic atau bawang putih. Ke-18, membantu proses peredaran darah. Dengan konsumsi madu yang rajin, proses peredaran darah dalam tubuh kita itu bisa dibantu agar lebih lancar. Ke-19, kanker. Seperti halnya pada anemia tadi ya. Jadi madu juga bagus untuk para penderita kanker sebagai minuman. Ke-20, membantu menjaga daya ingat. Seiring bertambahnya usia, biasanya daya ingat kita itu akan semakin menurun dan dengan minum madu akan membantu memperbaikinya. 21. Asma. Madu baik juga diminum oleh para penderita asma. Tapi baru akan terasa apabila kita sudah mengkonsumsi selama 1-2 minggu. Ke-22. Stres. Madu bisa membantu atau mengurangi stres. Ke-23, meningkatkan kesuburan.
Dalam hal ini baik dikonsumsi untuk kaum perempuan. Kemudian bagi ibu-ibu hamil muda itu juga baik dikonsumsi. Biasanya kan ibu-ibu hamil muda itu suka mengalami yang namanya morning sick. Dengan meminum madu bisa mengurangi bahkan menghilangkan efek dari morning sick tersebut. Ke-23, meningkatkan kesuburan. Madu dalam hal ini baik diminum untuk kaum perempuan. Kemudian bagi para ibu ibu-ibu hamil muda juga baik dikonsumsi. Biasanya terutama bagi ibu-ibu hamil muda yang mengalami keluhan morning sick, dengan minum madu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ke-24, mencegah demensia. Demensia memang sering terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Namun penyakit-penyakit seperti kolesterol, kemudian diabetes, konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan lain-lain juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gejala demensia ini gitu. Dengan mengkonsumsi madu secara rutin bisa membantu mengurangi bahkan memperbaiki penyakit ini. Ke-25, stroke. Untuk para penderita stroke sebaiknya madu ini selalu diberikan karena memang baik untuk para penderita stroke. Ke-26, hepatitis. Hepatitis ini adalah penyakit yang berhubungan dengan liver ya. Jadi dalam hal ini madu sebagai antibiotiknya, antibiotik yang natural. Ke-27, kualitas tidur. Jadi madu membantu mendapatkan tidur yang berkualitas. Ke-28, membantu melatonin dalam tubuh. Apa itu melatonin? Melatonin itu hormon yang berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur yang alami. Jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Jadi sebaiknya madu dikonsumsi 1 jam sebelum tidur. Ke-29, masalah usus. Dengan minum madu, semua gangguan usus bisa diatasi atau dikurangi. Ke-30, kidney problems. Madu bisa membantu mengatasi proses BAK atau buang air kecil. Nah, sobat, jadi semua itu ada 30 manfaat madu yang sudah saya sampaikan barusan ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.